Bersama-sama kita mulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di dunia ini tidak sendirian. Kita mempunyai tetangga yang berbeda-beda dengan kita. Tetapi marilah adik-adik kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Kita harus bisa mengasihi mereka, karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Kita bersama-sama akan memujikan pujian Yesus cinta segala bangsa. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, dengan segala kerendahan hati pada pagi hari ini kami mohon pengampunan ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali ya Tuhan kami marah-marah terhadap orang tua kami, terhadap saudara-saudara kami. Seringkali kami tidak taat pada orang tua kami. Terlebih-lebih kami tidak taat pada Tuhan. Kami malas untuk berdoa, kami malas untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Di
Tuhan Yesus, ampunilah kami, kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dialah dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bersama-sama kita akan mengikrarkan janji setia. Adik-adik di rumah mengikuti ya. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan pujian melayani lebih sungguh. siang adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita semua siap ya? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan kami untuk terus mendengar akan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengasihi kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengar firman Tuhan ini, dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Namun sebelumnya, saya ajak kita untuk membaca satu ayat, Lukas 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, seperti apa ya kasih itu? Apakah kasih itu adalah kasih kita kepada papa, mama, kakak, adik, atau teman-teman kita yang baik ya? Nah, hari ini firman Tuhan akan mengajar kita untuk kita ini mengerti bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Tidak sendirian ya, tetapi kita hidup di dunia ini kita bersama dengan banyak orang, dan mereka bukan hanya orang Kristen saja. Ada banyak orang-orang yang beragama berbeda-beda. Nah, kita juga tidak hidup dengan satu suku saja, tapi kita hidup bersama dengan orang
berbeda-beda, tetapi kita diharapkan bisa hidup berdampingan dengan mereka, hidup saling tolong-menolong, hidup saling kasih mengasihi, dan ada kebersamaan di antara kita. Mengapa? Tuhan mengajar kita untuk bisa hidup berdampingan dengan orang yang lain, walaupun mereka itu beda kulitnya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, dan berbeda juga sukunya, berbeda juga agamanya. Tetapi Tuhan mau kita hidup berdampingan dengan mereka, bahkan kita hidup saling mengasihi. Mengapa adik-adik? Karena Tuhanlah yang menciptakan mereka. Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, adik-adik, dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 diceritakan demikian adik-adik. Ada seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Dia bertanya demikian, "Guru, untuk mendapatkan hidup yang kekal, apa yang harus aku perbuat?" Maka jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu ahli Taurat ini menjawab demikian adik-adik. Dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Maka jawab Yesus, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian." Tetapi ahli Taurat ini tidak puas adik-adik. Dia masih ingin membenarkan dirinya sendiri. Dia bertanya lagi, "Guru, siapakah sesamaku manusia itu?" Maka untuk menjawab ini adik-adik, Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan menuju Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Perampok itu merampas habis-habisan, bahkan pakaiannya pun diambilnya, dan orang Yahudi ini pun dipukulinya sampai hampir mati, lalu ditinggalkannya. Aduh, kasihan sekali ya. Setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Nah, pasti dia akan menolong. Kan dia seorang imam yang mengerti firman Tuhan ya. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Ternyata imam ini tidak punya belas kasihan. Padahal dia rajin baca firman Tuhan loh. Mengapa firman Tuhan tidak dilakukan? Dia tidak menolong. Setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Mungkin orang Lewi ini akan menolongnya ya adik-adik. Kan orang Lewi ini rajin dan setia melayani Tuhan ya adik-adik. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Perhatikan adik-adik. Ada imam, ada orang Lewi, tetapi semua hanya lewat saja. Padahal mereka sangat mengerti firman Tuhan. Apa artinya ya? Ternyata adik-adik, baik imam, baik orang Lewi, itu artinya dia belum mendapatkan belas kasihan Allah. Dia belum mendapatkan pengampunan, sehingga dia tidak merasakan belas kasihan Allah, pengampunan Allah, dan mereka juga tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria itu membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Tahukah kalian adik-adik, siapakah orang Samaria ini? Pada zaman itu, orang Samaria dipandang sebelah mata, tidak dihargai, dianggap campuran, dan tidak layak ditolong, dianggap musuh, dianggap najis, dan mereka menganggap orang Samaria tidak pantas diselamatkan.
Bangsa Yahudi kompak, tidak mau menyapa orang Samaria. Bahkan lewat daerahnya saja mereka tidak mau. Perumpamaan ini muncul justru karena pertanyaan seorang ahli Taurat ini. Ahli Taurat yang sebenarnya sangat mengerti firman Tuhan, yang sangat hafal akan firman Tuhan. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Dia tahu jawabannya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Jika demikian, perbuatlah itu." Tuhan Yesus mengatakan ini kepada ahli Taurat karena Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini sebenarnya belum memiliki belas kasihan Allah. Sebelumnya dia belum menerima pengampunan Allah. Sehingga ahli Taurat ini dia mengatakan hal yang demikian. Sehingga ahli Taurat ini hatinya belum bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Melalui perumpamaan ini, Allah justru memberikan belas kasihannya kepada orang Samaria. Kok bisa ya adik-adik? Padahal orang Samaria itu menurut bangsa Yahudi, dia tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Allah justru memberikan keselamatan kepada orang Samaria ini. Mengapa? Karena Allah itu berkuasa, adik-adik. Allah itu berdaulat. Allah berhak memberikan keselamatan kepada siapa Allah mau untuk memberikan keselamatan itu, termasuk kepada orang Samaria ini. Allah sudah memberikan keselamatannya kepada orang Samaria, memberikan belas kasihannya, memberikan pengampunannya kepada orang Samaria ini, sehingga orang Samaria ini mengalami belas kasihan Allah, dan dia juga bisa mengasihi orang lain, termasuk mengasihi bangsa Yahudi yang sudah menganggapnya musuh, tetapi dia tidak menaruh dendam. Orang Samaria ini mengasihi dan mau menolongnya. Adik-adik, sebenarnya apa ya yang Allah inginkan terhadap kita melalui firman Tuhan ini? Apa yang Tuhan inginkan terhadap kalian anak-anak sekolah minggu? Nah, mari perhatikan. Karena kita sudah menerima belas kasihan dan pengampunan Allah, maka kita tidak boleh suka bertengkar, jadi pemarah, atau pendendam lagi ya. Marilah kita menjadi anak yang membawa damai, mau mengasihi, dan rela mengampuni. Jangan pernah lupa ya, di atas kayu salib ini, tubuh Tuhan Yesus hancur demi menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga mau jikalau kita bisa mengasihi dan mengampuni siapapun tanpa membeda-bedakan. Mari adik-adik, Lasa ajak kita akan mengakhiri akan firman Tuhan ini. Lasa akan ajak kita bersama-sama berdoa. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Ketika kami berdosa, ketika kami tidak layak, Tuhan sudah menyelamatkan kami, memberikan kasih-Mu kepada kami, mati di atas kayu salib menggantikan kami, sehingga kami orang yang berdosa ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih kecil. Tolonglah kami untuk belajar kasih-Mu itu, supaya kami juga bisa mengasihi orang lain, kami bisa mengampuni mereka, dan kami boleh hidup satu dengan yang lain dengan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop lalu titipkan kepada orang tua kita. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus
persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima dan beri hikmat untuk guru-guru yang mengelola sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Kami menyerahkan ya Tuhan serangkaian ibadah pada hari ini dari puji-pujian sampai firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya inilah warta sekolah minggu. Jadwal pelayanan Minggu 6 Desember 2020. Pemimpin pujian dibawakan oleh Lose Yanti dan firman Tuhan disampaikan oleh Lose Yohanes. Untuk warta selanjutnya tentang SAL online GKT. SAL online GKT diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 2020 yang diikuti oleh anak-anak kelas 3 SD hingga 8 SMP. Untuk batas waktu pendaftaran hingga tanggal 13 Desember 2020. Biaya pendaftaran Rp50.000. Jadi anak-anak bisa minta tolong orang tua kalian untuk mendaftarkan di link yang sudah ditentukan atau bisa dilihat di brosur yang sudah ditampilkan ini. Sampai di sini warta sekolah minggu kita. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita siang hari ini adik-adik. Saya mengajak kita untuk menutupnya dengan pujian Bapa terima kasih. Sampai di sini kebaktian kita adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mendampingi, orang tua yang sudah mendampingi, dan terima kasih untuk lose-lose yang sudah boleh bersama-sama kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.